Selamat datang dalam renungan yang menguatkan iman oleh Evata Mana. Program podcast ini didasari atas tulisan-tulisan, buku, serta karya-karya Saudara Watchmeni. Selama masa pelayanannya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan banyak terang wahyu di dalam Alkitab, baik itu mengenai jalan salib, Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, kami hadir untuk menyediakan karya-karya hambanya yang sekiranya dapat menguatkan iman saudara-saudari serta Bapak Ibu sekalian terhadap Tuhan Yesus Kristus. Anda dapat menghubungi nomor hotline Evata Mana pada nomor 0851 5677 2397. Sekali lagi, nomor hotline Evata Mana adalah 0851 5677 2397. Sekarang, mari kita memasuki renungan hari ini. Selamat menikmati. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah renungan berjudul Janganlah khawatir tentang apapun juga. Bagian kedua. Pembacaan Alkitab diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6b. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita dapat bebas dari kekhawatiran? Asalkan Anda mengikuti kata tetapi dalam bagian ayat di Efesus pasal 4 ayat 6 yang kita dengar tadi, maka semuanya akan beres. Apakah Anda sedang duduk, berbaring, ataupun berjalan, Anda dapat melakukannya. Melakukan apa? Pertama, melalui doa yang adalah doa umum. Kedua, melalui permohonan, yaitu membuat permintaan-permintaan khusus untuk memenuhi keperluan-keperluan khusus dari hati kita. Ketiga, melalui ucapan syukur, kita menyatakan permintaan kita kepada Allah. Alangkah baiknya jika kita dapat membawa segala sesuatu yang kita alami serta meletakkannya satu demi satu dalam tangan Tuhan. Kalau tidak demikian, ketika perkara pertama datang, kita menanggungnya sendiri, kemudian datang perkara kedua dan ketiga, kita juga menanggungnya sendiri. Maka beban itu bertambah-tambah berat. Akibatnya kita akan kehilangan sukacita karena tertekan. Ketika ada orang mengirimkan kekhawatiran kepada kita, dan kita tak dapat mengoperkannya, melemparkan kekhawatiran tersebut kepada Allah, maka kekhawatiran itu akan menindih kita sampai mati. Janganlah biarkan kekhawatiran menindih kita terus-menerus, tetapi serahkanlah kekhawatiran itu pada pihak Allah. Ketika kekhawatiran berdatangan, segera operkan, lemparkan kepada Allah. Jangan menimbun beban-beban itu satu persatu dengan tekun. Kita mempunyai jalan keluarnya. Jalan keluar itu adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Kita pernah mengamati para pekerja bangunan. Ketika mendirikan sebuah bangunan, mereka mengangkut batu bata ke atap dengan cara berdiri pada tingkat yang berbeda-beda pada sebuah tangga. Kemudian mengoperkan batu bata dari tingkat terbawah ke tingkat tengah dan dari tengah ke tingkat teratas. Pekerjaan dapat berlangsung dengan cepat karena batu bata yang diterima segera dioperkan lagi. Andai kata pekerja yang di tengah tidak mengoperkan batu bata yang diterimanya, atau pekerja atas menolak menerima batu bata yang dioperkan kepadanya, maka pekerja yang di tengah akan mati tertimbun beban-beban yang terus berdatangan. Saudara-saudara, sangat baik jika kita dalam perkara ini dapat berlatih berdoa. Yang saya maksudkan adalah berdoa dalam segala sesuatu, di berbagai tempat dan kesempatan.
Mungkin di antara kita ada yang memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa. Hanya saja, kadang kekhawatiran dapat datang di luar waktu doa kita. Kita perlu berlatih dengan berdoa, doa singkat. Kapan saja saudara ada beban, katakan saja, Tuhan Yesus, tolong saya menghadapi ini ya Tuhan. Atau kita dapat berkata, Tuhan Yesus, hamba tidak sanggup menanggungnya sendirian. Hamba perlu dirimu. Belas kasihani hamba, ya Tuhan Yesus. Kita bisa menutup doa kita yang singkat tersebut dengan ucapan-ucapan syukur. Kita dapat katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Dikaulah Tuhan yang mendengar doa. Dikau juga Tuhan yang menjawab doa. Atau, terima kasih Tuhan Yesus, kasih karuniamu cukup aku pakai. Penyertaanmu tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian kita akan diselamatkan dari tekanan beban kekhawatiran. Saya mengajak saudari untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Di tengah kekhawatiran yang kami alami, kami tidak sendirian menanggungnya. Terima kasih kami boleh menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu dalam doa. Ajarilah kami Tuhan, kapan saja saat kami mengalami kekhawatiran atau beban yang berat, kami boleh datang kepadamu. Berdoa dengan sederhana, mencurahkan segala beban yang kami alami. Terima kasih Tuhan, Dikau selalu ada bagi kami. Kuasa dan rahmat-Mu menaungi kami. Kami mengasihi-Mu, ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya podcast Renungan Efata Mana ini dapat menguatkan dan menghibur saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian di tengah situasi yang sangat sulit hari ini. Besok kami akan hadir kembali untuk bersama dengan Anda merenungkan firman Tuhan serta berdoa. Tuhan Yesus memberkati.